Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin basa-basi dulu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oh baik ya, kalau kabar baik, alhamdulillah. Kalau kurang baik, kita doakan supaya baik. Kalau kabarnya itu misalnya sakit dan sebagainya, ya kita doakan supaya segera sembuh dan anak-anak supaya masuk, ya. Ini karena sudah saatnya masuk untuk melihat pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pidato. Nah, anak-anak sudah tahu bagaimana pidato, ya. Nah, untuk itu pidato ini, mari kita bersama-sama mempelajarinya, ya. Dan di dalam pelajaran bahasa Indonesia, nah ini kalau anak-anak nanti buka buku kelas 9 bab 2, bab 2 itu ada pembelajaran pidato persuasi. Nah, ini pidato persuasi. Kalau kita berbicara pidato, tentunya pidato itu ada pidato yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Tapi untuk persuasi ini adalah pidato yang resmi, sifatnya mengajak kepada audiensi, mengajak kepada pendengarnya, supaya pendengar ini terpengaruh oleh pidato kita. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya untuk memersuasi atau mempengaruhi audiensi atau pendengar supaya tertarik kepada kita? Maka yang perlu diperhatikan, yang pertama coba dibuka pada halaman 37 buku paket kelas 9. Itu ada cara mempersuasi. Ya, nih. Nah, cara mempersuasi yang pertama itu menggunakan etika. Etika ini apa? Etika itu, etika adalah akhlak, karakter, sopan santun dalam berpidato ini diperlukan, ya, untuk mempengaruhi audiensi. Nah, etika ini, pendekatan etika ini pendekatan yang memang ya kita gunakan, mulai etika berbicara, etika berpakaian, etika ketika kita berhadapan dengan audiensi. Jadi akhlak atau karakter ini perlu diterapkan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan secara etika, maka mereka tidak percaya kepada kita. Tapi sebaliknya, mereka malah mengejek kita atau membiarkan kita, tidak empati kepada kita. Jadi ini, oleh karena itu pendekatan etika ini, pendekatan akhlakul karimah, pendekatan yang sifatnya mengajak kepada audiensi, itu kita sendiri yang memberikan contoh, baik dalam gerakan, dalam berpakaian, atau dalam berbicara dan seterusnya. Apalagi kalau kita menghadapi audiens. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau ingin mempersuasi, yang pertama adalah menggunakan etika. Kemudian berikutnya adalah emosi. Nah,
Kalau di halaman 37 ada emosi. Emosi itu menggugah perasaan audensi. Emosi itu bukan berarti marah, tapi emosi itu kita bagaimana cara menyampaikan pidato itu. Kalau waktunya harus tinggi ya tinggi, jadi intonasinya sehingga menggugah perasaan audensi, menggugah perasaan pendengar. Dan ini untuk gugah perasaan ini, intonasinya itu disesuaikan. Ya, karena rata-rata persuasi itu mempengaruhi atau mengajak, maka diharapkan kita yang berpidato itu menunjukkan intonasi-intonasi tertentu, lagu-lagu kalimat yang sifatnya menggugah perasaan audensi atau pendengar. Ya, bagaimana caranya? Kalau waktunya pidato itu kita menjelaskan tentang sedih, tentang korban bencana, kita mempengaruhi mereka, maka kita harus emosional dengan nada sedih. Dengan nada sedih, mereka akan tergugah. Paling tidak kalau kita minta bantuan untuk korban bencana, maka mereka berduyun-duyun akan membantu, mempengaruhi kepada audensi. Nah, itu untuk emosi, ya. Nih, jadi untuk emosi, menggugah perasaan audensi. Kemudian menggugah perasaan audensi itu kalau waktunya kita marah, kita pidatonya yang marah. Misal saja kalau kita menjelaskan tentang pembunuhan, maka kita marah. Kita mengajak kepada audensi, kita tutup mereka yang membunuh. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan menggugah perasaannya, sehingga mereka itu terbawa. Ini dari menggugah perasaan emosi ini, kemudian anak-anak kita lakukan logika. Untuk mempersuasi yang ketiga adalah dengan logika. Nah, logika ini, ya, segala sesuatu harus masuk akal. Jadi kalau kita itu berpidato itu harus masuk akal. Lah bagaimana caranya masuk akal? Ya harus yang non fisik. Artinya harus nyata. Kita buktikan dalam pidato kita itu. Kalau tadi ada korban, ketika ada bencana, ya kita bunuh. Ya. Kalau kita perhatikan pidatonya para pahlawan kita, itu kan membangun semangat, mempengaruhi, itu juga persuasi, mengajak kepada masyarakat bagaimana supaya mereka mau berjuang. Nah ini, dan itu cara mengajak juga harus sesuai dengan logika yang masuk akal. Jadi kita buktikan, jangan sampai terus nanti sifatnya fiksi atau hanya ayat. Ini yang ada hubungannya dengan pidato persuasi atau memersuasi ketika kita berpidato. Itu yang pertama. Berikutnya, dalam pidato itu ada strukturnya. Ya, yang kedua ini struktur pidato. Nah, struktur pidato ini kalau kamu lihat di buku ada halaman 38, 39. Struktur yang pertama adalah pembukaan. Anak-anak ingat pembukaan pidato itu
mukadimah. Oh, salam dulu ya, salam pembuka, kemudian mukadimah, kemudian sapaan. Ini. Setelah sapaan, kita menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pidato yang akan kita sajikan. Temanya. Dalam pendahuluan itu kita tampil pertama itu bagaimana merebut perhatian audiens agar mereka tertarik kepada kita. Ya, ini penting. Ya, kita gunakan pakaian yang rapi, sikap yang sopan sesuai dengan apa yang ada di depan tadi. Kemudian yang kedua, kita harus komunikatif antara kita dengan audiensi atau pendengar. Kita komunikatif. Seakan-akan pidato kita ini ada timbal balik. Contohnya, apakah saudara-saudara saat ini kondisinya baik? Nah, ini kalimat-kalimat retoris seperti ini, kalimat-kalimat tanya seperti ini, itu membuat mereka punya komunikasi dengan kita. Jadi kita banyak menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya itu komunikatif. Nih, kemudian yang ketiga, ketika pembukaan itu kita lihat masyarakat model apa. Kalau nanti mahasiswa dengan mahasiswa, bahasanya ya bahasa ilmiah. Kalau dengan masyarakat awam, ya kita bahasanya bahasa awam supaya mereka mengerti apa yang hendak kita sampaikan. Ya. Berikutnya kita sampaikan tujuan apa yang kita, ya istilahnya tujuan yang kita lakukan dalam pidato itu apa. Kalau kita menyampaikan tujuan, ini singkat-singkat saja, nggak usah artinya temanya, ya. Jadi tujuannya adalah temanya yang disampaikan. Nah, tema itu nanti kita sebutkan secara garis besar. Ini diharapkan dalam pembukaan itu ada itu. Di samping tadi salam pembuka dan seterusnya tadi. Ya, ini. Kemudian berikutnya dalam struktur pidato berikutnya adalah isi. Isi pidato, intinya pidato. Kita yang sudah menyampaikan di awal tadi yang hendak kita dalam tujuan tadi, kemudian tema tadi ya, itu kan terdiri ABCD. Nah, itu kita uraikan satu persatu. Kita uraikan satu persatu. Ya, kalau kita misalnya berbicara tentang SMP Negeri 9 Gresik, ya, kemudian supaya mereka masuk ke sini, ya, kalau ingin masuk ke sini itu kita sampaikan harus yang pertama zonasi itu ada jarak tertentu. Yang kedua, jalur afirmasi, jalur yang ketiga jalur perpindahan dan seterusnya. Nah, itu nanti dalam isi kita uraikan satu persatu. Ya, ini isi atau intinya pidato. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk penutup ini dalam berpidato persuasi itu ada kesimpulan. Ya, ada kesimpulan.
Dari kesimpulan, setelah ada kesimpulan, kita kemudian menutup dengan salam, namanya salam penutup. Nah itu anak-anak untuk pidato persuasi secara ringkas seperti itu. Nah untuk selanjutnya anak-anak bisa mempelajari di buku paket kelas 9 bab 2. Nah untuk contoh-contoh pidato, nanti kita akan menyaksikan. Ada contoh-contohnya, sekaligus di belakang ini ada background orang-orang yang berpidato punya pengaruh atau memersuasi masyarakat. Ya, nah, ini yang ada di belakang saya. Ini adalah background orang yang berpengaruh. Saya rasa itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti anak-anak memang kurang jelas, bisa bertanya baik secara langsung ataupun bisa bertanya lewat WA. Ya, dipersilakan. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya ya namanya pembelajaran, ya mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih belum sehat betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang, tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi